Sodiotu Namo Buddhaya. Halo, apa kabar adik-adik? Kembali lagi pada pembelajaran agama Buddha kelas 7 dengan materi hidup berkesadaran. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi hidup berkesadaran dan mempraktikkan hidup berkesadaran. Mengenal hidup berkesadaran. Hidup berkesadaran merupakan istilah dalam bahasa Indonesia. Istilah lain yang populer di agama Buddha adalah meditasi atau samadhi. Meditasi diartikan sebagai pemusatan pikiran pada objek untuk menghilangkan atau menghentikan kekotoran batin atau kilesa. Samadhi atau meditasi berarti pemusatan pikiran atau konsentrasi pada suatu objek. Meditasi dalam bahasa Pali disebut dengan bawana, yang berarti pengembangan. Bawana ialah pengembangan batin dalam melaksanakan pembersihan. Kata bawana berasal dari bentuk kata kerja, yaitu bu dan bawati, yang berarti sebabnya dari ada atau menjadi penyebutan dalam keadaan dan perkembangan. Pada dasarnya, hidup berkesadaran sebagai bagian dari ajaran Buddha merupakan praktik sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara meditatif dan alami untuk menumbuhkan batin yang damai dalam diri seseorang, di mana hal tersebut dapat membawa dampak pada lingkungan sekitarnya. Kemudian, apa saja jenis hidup berkesadaran? Hidup berkesadaran atau meditasi dalam ajaran Buddha terdiri dari dua jenis. Yang pertama, samatha bhavana, yaitu meditasi untuk mencapai ketenangan batin. Contohnya, duduk dengan tenang, memusatkan pikiran pada objek atau satu titik sampai objek tersebut terlihat dengan jelas dalam batin. Yang kedua, vipassana bhavana merupakan meditasi untuk mencapai pandangan terang. Contohnya, memperhatikan semua gerak-gerik badan jasmani, sedang menulis, catat dalam batin, saya sedang menulis. Kalau kalian sedang membaca, catat dalam batin, saya sedang membaca. Saya sedang bermain, catat dalam batin saya sedang bermain. Begitu juga dengan gerakan yang lainnya. Selanjutnya, apa yang menjadi objek hidup berkesadaran? Objek hidup berkesadaran atau samatha bhavana adalah 40 objek pokok meditasi, yaitu yang pertama, 10 kasina atau wujud benda untuk perenungan. Yang kedua, 10 asubhasata atau ketidakmurnian. Yang ketiga, 10 anusati atau perenungan. Yang keempat, Brahma Wihara atau 4 apamata batin yang luhur yang terdiri dari metta, karuna, mudita, dan upeka. Kemudian yang kelima, 4 arupayatana, yaitu ruang tanpa batas. Yang keenam, ahare patikulasata atau renungan terhadap makanan yang menjijikkan. Yang terakhir, catu dhatu wawatana atau analisa terhadap 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Pikiran sadar setiap saat. Pikiran yang sadar merupakan proses menyadari semua yang terjadi dalam batin, melalui perasaan senang ataupun tidak senang. Misalnya, setelah selesai melakukan meditasi, muncul perasaan bahagia dan senang. Dengan menyadari sesuatu yang terjadi, maka kita sudah menyadari sadar setiap saat. Manfaat hidup berkesadaran. Jika melaksanakan samatha bhavana dengan baik, seseorang akan memperoleh beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merasa hidup bersama, masih bisa merasa bernafas, duduk meditasi bersama, merasa makan bersama, bisa istirahat, memiliki keheningan dalam batin, memiliki perlindungan, bisa menjaga amarah, dan merasa nyaman di rumah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran untuk memiliki kedisiplinan
dan kepatuhan dalam diri terhadap aturan yang ada sebagai seorang pelajar. Yang ketiga, memiliki kesadaran, pengetahuan, moral yang baik, tahu diri, dapat memutuskan apa yang akan dilakukan, dapat mengontrol diri, memiliki empati, mencintai kebenaran, rendah hati, memiliki kebiasaan baik, dan memiliki kemampuan. Perilaku hidup berkesadaran. Aktivitas apa saja yang harus disadari? Yang pertama, berdiri. Jika dengan posisi berdiri, kalian menyadari bahwa saat ini saya sedang berdiri, dan seterusnya. Apabila badan akan bergeser, sadari bahwa saat ini saya sedang berdiri dan bergeser. Seterusnya dilakukan seperti itu. Yang kedua, duduk. Jika latihan hidup berkesadaran dengan posisi duduk, sadari bahwa saya saat ini sedang duduk. Katakan dengan seterusnya dalam batin, duduk. Lakukanlah seperti itu. Kemudian yang ketiga, membaca. Jika kalian sedang membaca, sadari bahwa saya saat ini sedang membaca. Demikian penjelasan materi tentang hidup berkesadaran. Setelah pembahasan tadi, semoga kita dapat menjadi manusia yang selalu belajar untuk menjadi yang lebih baik, serta bermanfaat dalam kehidupan ini. Terima kasih. Swadhihotu, Namo Buddhaya.